Minggu 29 Januari 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan Gubernur Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan ini, Jokowi mengaku membahas berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga politik nasional. Ya, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional, saya kira lama banget sih, dan kan diterima di kediaman. Bertemu dengan Sultan bukan hanya dilakukan Jokowi. Dalam waktu yang berdekatan, semua kandidat Pilpres 2024 juga bergantian bertemu dengan Sultan. Diawali oleh Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 ini datang ke keraton pada 27 Desember lalu. Ganjar mengaku pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi untuk membicarakan banyak hal. Silaturahmi, pulang dari Solo, ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal. Seperti apa aja Pak Ganjar? Ya, tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondusivitas. Intinya itu aja. Selanjutnya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga datang ke Keraton Yogyakarta. Prabowo datang didampingi calon wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kata Prabowo, pertemuan untuk meminta izin memasuki wilayah Yogyakarta. Tadi soal melaporkan dan minta izin masuk ke daerah lah. Dapat juga tadi pandangan beliau untuk beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan. Terakhir ada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang juga datang mengunjungi Sultan. Anies mengaku meminta restu sekaligus bimbingan dari Sultan. Beliau menjadi rujukan bagi semua, karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, jadi mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Lalu, apa arti sowan dari para kandidat Pilpres ini? Seberapa besar pengaruh Sultan Yogyakarta untuk menaikkan elektabilitas paslon yang bakal bersaing di Pilpres 14 Februari mendatang? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebelumnya 3 capres yang juga bakal berkontestasi di Pilpres 2024 juga bergantian bertemu dengan Sultan. Lalu apa arti dari sowan atau kunjungan para kandidat di Pilpres 2024 ini? Seberapa besar juga pengaruh Sultan Yogyakarta untuk menaikkan elektabilitas paslon yang bakal bersaing di Pilpres 14 Februari nanti? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Eka Gumilar yang ada di studio. Selamat pagi, Pak Eka. Selamat pagi. Dan juga melalui sambungan virtual, ada juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Wihadi Wiyatno dan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Miftah Sabri. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi teman-teman dan pemirsa Kompas TV. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita ada analis komunikasi politik atau politik dari Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad. Tapi kita akan bahas bersama 3 tim ses di Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Saya akan mulai dari Pak Eka dulu. Pak Eka, ya. Sepertinya kalau ngomongin Mas Anies dan Yogyakarta punya memori yang cukup panjang gitu ya. Betul. Karena beliau juga pernah tumbuh besar di Yogyakarta, kuliah bahkan di Yogyakarta. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya arti Yogyakarta untuk Anies Baswedan dan tim pemenangan Anies Muhaimin dalam konteks Pilpres kali ini? Baik, yang tadi dikatakan betul sekali bahwa Pak Anies memang sangat paham alter Jogja, karena memang dari sejak TK ya sampai dengan kuliah di sana, tentunya bergaul sehari-hari dan nafasnya
tentu sudah mewakili aspirasi pemikiran dan bisa menyerap lah pemikiran warga Jogja. Tetapi yang menjadi penting bagi kami ya terkait dengan kunjungan-kunjungan paslon kami ya, terutama Pak Anies ke Jogja, karena kita memandang bahwa Jogja ini adalah miniaturnya Indonesia. Oke, kenapa disebut miniatur Indonesia? Ya, karena semua budaya ya di dalamnya itu ada etnis, ada suku, agama, tinggal di sana, rukun di sana, tapi mempertahankan budaya Indonesia. Sebagai Jadi, kota pendidikan juga ya, kota pendidikan. semua orang kumpul di Jogja begitu. Bahkan ada sebutan ya, kota pendidikan, ada kota perjuangan, karena semangat perjuangan juga ada di sana ya. Kemudian juga kota budaya, kota kebinekaan. Ini luar biasa sekali. Dan saya menggarisbawahi juga mengenai Yogyakarta adalah memiliki medan magnet ya, culture yang memang luar biasa bagi orang yang pernah tinggal di sana. Mereka akan cinta di sana, mereka pernah belajar di sana, tetap akan cinta Yogyakarta. Ya. Juga yang kalah penting mungkin di dalam menjelang Pilpres ini, Pak ya, ini bahwa Sultan ini tidak hanya memimpin masyarakat Jogja. Beliau juga representatif dari raja-raja dan kesultanan yang ada di Indonesia, tersebar di Indonesia. Jadi itu juga bisa mempengaruhi keseluruhan. Itulah yang kita anggap kenapa Jogja demikian penting ya. Baik. Nah, tapi kan Sultan ini tidak berpartai begitu. Kalau di dalam kita tarik dalam konteks politik, Sultan ini tidak berpartai. Beliau ini relatif lebih netral begitu. Dan Bapak Eka tadi mengatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta ini punya representasi pemimpin sultan-sultan yang atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi ke dalam konteks Pilpres yang diharapkan dukungan sultan atau pengaruh sultan. Jadi mana yang lebih berat diambil dari kunjungan Anies Baswedan ke Sri Sultan Hamengkubuwono? Tentu kunjungan Mas Anies ke sana ya kan untuk mendapatkan masukan. Ya. Karena kita tahu perlu keteladanan beliau itu kita pelajari, kita gali. Kita harus belajar bahwa bagaimana Sultan bisa memimpin Yogyakarta gitu ya dengan jiwa kenegarawan. Tadi yang dibilang bahwa Sultan Jogja tidak berpihak. Betul. Sultan Jogja menaungi semua. Bahkan saya membaca beliau membuat pernyataan di media. Bahkan saya sama istri saya sendiri nggak tahu nih. Nggak tahu mau pilih mana. Sedemikian menghargainya demokrasi. Itulah yang patut kita pelajari di seorang jiwa. Ya. Pemimpin itu jiwa rajanya seperti itu menaungi semua rakyat. Bahkan kalau kita tarik dalam konteks netralitas. Pejabat negara begitu. Sepertinya Sultan yang paling netral dibanding presiden bahkan sekalipun. Nah, betul. Ya. Saya akan bertanya juga ke Gus Miftah nih. Gus Miftah yang menarik, saya ke pasangan nomor urut 3 dulu karena ini menarik. Gus Miftah, kalau kita lihat Yogyakarta ini berada di sekitar Jawa Tengah begitu ya. Dikelilingi oleh kota-kota di Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah adalah basis dukungan utama dari Ganjar Mahfud dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai utama yang mengusung Ganjar Mahfud. Tapi sepertinya dikuntit terus oleh pasangan nomor 2 nih sekarang, termasuk kunjungan ke Sultan Hamengkubuwono. Dan sepertinya kunjungannya lebih lengkap. Kalau Ganjar Mahfud hanya Pak Ganjar saja yang berkunjung, tapi ini Prabowo Gibran berkunjung, lalu Kaisang juga ikut berkunjung. Dan terakhir Presiden Joko Widodo yang memang saat ini seringkali dilekatkan dengan pasangan nomor urut 2. Apa analisis Anda atau penilaian Anda soal kunjungan Joko Widodo dan juga Pak Ganjar sebelumnya dalam konteks Pilpres kepada Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, Gus Miftah? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya perlu memberi pandangan lain dulu bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu tentu Jogja sekali ya, bahwa Mas Ganjar adalah mahasiswa UGM, ketua Kagama, kuliah di Jogja. Pak Mahfud juga sama tuh, UGM dan UI. Jadi spirit Jogja sebagai kota yang melahirkan spirit kerakyatan
itu menjadi nafas yang tidak bisa dilepaskan daripada pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud adalah presiden rakyat, bukan presiden dari kalangan elit atau apalagi konglomerat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengaitkan hubungan antara Ganjar Mahfud dengan Ngarso Dalem, Sinuhun Sultan Hamengkubuwono, maka kita tidak bisa melepaskan bagaimana hubungan platonik, hubungan cinta suci yang murni antara Kepresidenan Republik Indonesia, Republik NKRI dengan Kesultanan Yogyakarta. Bahwa istilah daripada Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah tahta itu untuk rakyat. Jadi bagaimana kekuasaan amanah yang didapat oleh presiden yang terpilih itu hendaknya untuk rakyat. Bagaimana konsep-konsep kepemimpinan Jawa, nasihat-nasihat kepemimpinan lah yang dimintakan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud kepada Sultan Hamengkubuwono. Jadi kita bukan sekedar datang lapor minta izin gitu ya, tapi bukan sekedar kulunwun gitu ya Gus. Tapi nasihat kepemimpinan dan hikmah-hikmah. Bagaimana kepemimpinan yang melayani rakyat, hadir dekat menyelesaikan masalah rakyat. Dalam kosmologi dan konsep kepemimpinan Jawa itu, kalau nasihat Sultan itu kan pemimpin itu mesti mamayu hayuning bawono gitu. Memayungi, meneladan, memberi perlindungan kepada semua masyarakat. Jadi hikmah-hikmah kebijaksanaan inilah yang ingin diserap, dan insya Allah dengan spirit kerakyatan, tahta untuk rakyat itu, maka konsep Mas Ganjar sejak beliau memimpin jabatan hanya mandat, tuanku adalah rakyat, insya Allah mudah-mudahan pulung wahyu ke Prabon dari Sultan yang menjadi simbol kosmologi kekuasaan di Nusantara ini akan berpindah dari Pak Jokowi kepada Mas Ganjar. Kira-kira begitu, Mas. Ya, kalau dalam konteks tadi pertanyaan saya, seperti dikuntit begitu, jalannya Mas Ganjar di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Apa komentar Anda? Iya, ini memang kayak di Amerika kan, ada battleground misalnya, Pennsylvania, Ohio. Jadi memang battleground hari ini adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Dan kita menyadari pada akhirnya ini pertarungan antara pasangan 01, 03 versus 02. Di mana 02 ini sebenarnya ada 3 pasang itu pesertanya. Prabowo, Jokowi senior, dan Jokowi junior. Jadi itu wajar saja, dan kita sudah menikmati permainan ini. Politik kita pahami sebagai satu perjuangan untuk memberi kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, jangan lupa kalau kita di Jogja itu politik ini dolanan. Jadi part of dolanan, kita nikmati dolanannya. Ya, berarti Pak Prabowo, Pak Jokowi senior dan Pak Jokowi junior dolanan bertiga. Nah, kita nikmati dolanan ini, tapi kami yakin dan percaya Mas Ganjar, Prof Mahfud itu insya Allah yang paling mengerti bagaimana spirit kepemimpinan rakyat menyelesaikan masalah rakyat, dan kalaupun dikutip makin mantap. Itu memperlihatkan bahwa kita memang sedang dalam posisi gaining the traction itu, mendapatkan traction. Jadi follower, tidak menjadi follower tapi menjadi leader dalam dolanan ini, sehingga dikuntit-kuntit terus. Kira-kira gitu. Baik Gus, saya ke Pak Wihadi ini, kalau tadi kata Gus Miftah ini politik itu dolanan, jadi nikmati saja dolanannya. Katanya gempurannya memang tidak main-main, dan publik juga sepertinya menilai seperti itu Pak Wihadi, bahwa yang mendatangi Yogyakarta sebagai contoh, ini tidak hanya pasangan capresnya tapi cawapresnya juga, lalu juga ada Presiden Joko Widodo yang lekat sekali dengan 02, lalu ada adik dari cawapres Anda, Kaisang Pangarep juga sempat mendatangi Sultan. Gempurannya begitu masif di Yogyakarta. Apakah betul seperti itu untuk sepertinya menyuarakan terus, menggaungkan terus kampanye satu putaran di Pilpres, Pak Wihadi? Ya, kalau kita ini melihatnya kan begini. Dalam pepatah Jawa kan kita harus ada unggah-ungguh. Unggah-ungguh artinya kita juga mesti harus kulon nuwun. Nah, kalau kulon nuwun itu kan kita juga mesti yang namanya kita mendapatkan pepatah, petuah, dan nasihat. Yang namanya kita kulon nuwun artinya kita minta permisi. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kalau kita melihat Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi ini kan keluarga dari Solo. Artinya bagaimanapun juga yang namanya Keraton Jogja dan Keraton Solo itu adalah sebenarnya satu rumpun. Dan kalau kita melihat di sini bahwa
yang namanya Pak Jokowi itu tentunya juga melihat bahwa Sri Sultan adalah seorang tokoh nasional juga, dan dalam hal ini Pak Jokowi juga tentunya mendatang kepada Sri Sultan itu tidak hanya sekali itu saja, dan saya katakan bahwa setiap kali ke Jogja pun kalau selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Sultan. Dan kalau kita bicara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tentunya Mas Gibran adalah seorang, kita melihat adalah seorang putra Solo yang tahu sopan santun, tentunya akan datang untuk minta izin. Itu akan suatu hal yang memang harus dilakukan. Dan kalau pada saat ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran datang kepada Sri Sultan, tentunya kita melihat bahwa ada satu pasang yang datang, yang langsung minta izin kedua-duanya. Dan kalau kita melihat daripada bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh Sultan pada saat menerima Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu adalah sesuatu hal yang kita melihat bahwa masyarakat Jawa itu kan masyarakat yang sangat mengerti mengenai masalah bahasa tubuh. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita lihat di sini, bagaimana menerima seorang tamu dan bagaimana menerima seorang sahabat, itu akan terlihat di situ. Nah, kalau kita melihat ini, masyarakat Jawa lah, teman-teman dari masyarakat Jawa yang bisa melihat itu. Dan ini kalau kita melihat bahwa Keraton Jogja itu tidak hanya kita bicara Jogja, karena kita bicara di Jawa itu ada istilahnya Mataraman. Mataraman itu semuanya melihat bahwa di sini adalah bagaimana pengaruh Sultan terhadap semuanya permasalahan yang ada di Jawa ini. Jadi tidak hanya kita bicara di Jawa, tetapi ini adalah bicara bukan hanya di Jogja, tapi kita bicara Jawa. Mataraman itu tentunya semuanya sangat akan melihat bahwa Sri Sultan sebagai panutan mereka. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang harus dilakukan untuk yang namanya kita ini sowan dan kita kulon nuwun dan kita bicara misalnya unggah-ungguh yang ada di masyarakat Jawa. Dan ini dilakukan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Terserah mereka melihat bahwa ini apakah sesuatu hal yang dikatakan follower atau apa. Tapi nyatanya kan tiga-tiganya datang semuanya. Dan kalau kita melihat Kaisang sendiri pun, Mas Kaisang sendiri pun juga sebagai putra Pak Jokowi, itu adalah tetap saja putra Solo juga. Jadi ini adalah merupakan sesuatu konstelasi yang memang harus harus diminta restunya, harus diminta, kita ini meminta kepada restu pada yang tua. Kita unggah-ungguh, kita mesti harus kulon nuwun. Itu yang disampaikan simbolisasi yang dilakukan pada saat ini dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Kaisang yang datang pada Yogyakarta. Ya, sudah bergabung juga analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, ya, Bung Radi. Mas Nyarwi, ini tadi kalau masing-masing capres yang mendatangi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sepertinya mengklaim paling Yogyakarta. Kalau Mas Anies tadi bilang dari kecil sampai pendidikan tinggi merupakan warga Yogyakarta asli, begitu ya. Kalau Mas Ganjar tadi mengatakan punya peran yang penting juga di Yogyakarta karena sekarang jadi ketua Kagama, dan Prof Mahfud juga mengenyam pendidikan dan juga berkontribusi dalam hal pendidikan di Yogyakarta. Pun juga Pak Prabowo dengan politik simbolnya, tadi dikatakan Pak Wihadi bahwa Pak Jokowi ke sana juga sebagai simbol, Pak Prabowo ini sebagai tongkat estafet kepemimpinannya di Indonesia yang akan datang, dan ini direpresentasikan di Yogyakarta sebagai representasi Jawa juga. Kalau Anda melihat dari 3 capres ini yang mendatangi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ada arti khusus untuk Anda dari masing-masing capres dalam konteks Pilpres, Mas Nyarwi? Yang pertama jelas ya, mungkin kalau keberadaan Sri Sultan itu kan beliau sebagai tokoh nasional, juga tokoh reformasi gitu ya, dan juga sebagai Raja Mataram ya, Keraton Yogyakarta. Jadi saya kira di situ punya kekuatan simbolik ya, bisa menjadi rujukan dan juga memunculkan gitu eskalasi pengaruh ke pemilih. Betul, bahwa Sri Sultan tuh bukan pemain elektoral ya. Sri Sultan tuh bukan pemain elektoral, tetapi dalam konteks struktur budaya dan juga bahkan mungkin ya pengaruh politik di tengah masyarakat ya di Jogja dan sekitarnya, dan juga kepada para tokoh yang pernah besar di Jogja misalnya, itu terasa sekali kan gitu. Nah,
penghormatan paling tidak itu muncul ya kepada Keraton Jogja gitu, dan tentu saja hari ini yang menjadi pengelola atau raja di sana adalah Sri Sultan di situ Ngarso Dalem. Nah, ini yang menjadikan daya tariknya itu selalu kuat ya, Radi, dan itu nggak hanya Pilpres hari ini ya. Biasanya itu seperti Pilpres sebelumnya juga begitu gitu ya, dari waktu gitu, karena memang keberadaan Yogyakarta itu punya sejarah tersendiri ya, bagian dari Republik yang ketika awal Republik baru berdiri itu memang menggabungkan diri untuk memperkuat Republik, kira-kira gitu. Dan di situ panjang peran-perannya ya, dari era transisi kemerdekaan, era Orde Lama ke Orde Baru ya, Orde Baru sampai pasca reformasi, panjang sekali di sana peran-perannya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa Jogja bukan apa ya, secara jumlah pemilih mungkin nggak besar gitu ya, tetapi kita tahu bahwa Jogja dan sekitarnya hari ini ya, karena Jogja itu kan diliput apa kanan kiri Jawa Tengah semua wilayahnya toh. Gitu. Nah, ini bisa dikaitkan dengan konteks Pilpres secara elektoral gitu. Nah, ini menjadi tadi kata Bung Miftah Sabri itu battleground ya. Karena kan beberapa data survei itu bisa jadi ya, temuannya mungkin berbeda-beda ya di level, entah di level dapil, di level kabupaten kota, atau mungkin nariknya pada level nasional untuk melihat Jateng DIY ya. Tingkatan pada Pak Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, atau juga pada Anies kan gitu. Itu ini yang menjadikan dugaan saya, kalau misalnya saya contoh Bung Radi ya, saya pakai reportnya atau anunya Kompas ya, data reportnya Kompas ya, survei 29 November sampai 4 Desember gitu, itu di situ disebutkan kan, Prabowo Gibran katanya unggul ya di 6 dapil ya, di 6 dapil di Jawa Tengah, sementara Ganjar Mahfud misalnya disebutkan hanya 4, itu contoh ya. Tapi data di level kabupaten kota bisa jadi agak sedikit berbeda. Saya sendiri punya data. Nah, ini yang menjadikan kompetisi ini luar biasa ketat nih di Jateng DIY ya. Makanya tadi ada pertanyaan, ini kenapa seakan-akan Ganjar Mahfud yang kita tahu di sana itu basisnya PDIP Ganjar gitu, itu seakan-akan dibuntuti oleh kegiatannya dibuntuti oleh Pak Jokowi kan gitu. Bahkan kemudian menyinggung, ini sepertinya kontestannya ada 3 nih, Pak Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi kan gitu, bukan ada 2 gitu ya. Nah, yang saya kira memang Jawa Tengah ini luar biasa konteksnya. Saya batasi Jawa Tengah ya konteksnya, bukan berarti Jawa Timur gitu ya, bukan juga battleground, semuanya penting gitu. Tetapi hari-hari ini tampaknya ya potensi suara yang bisa mungkin ya dimaksimalkan, betul-betul menjadi batu ujian yang keras gitu ya, bagi kedua benar-benar nyaman jalannya dengan satu putaran. Itu memang Jawa Tengah, kira-kira gitu. Pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau masyarakat Pulau Jawa sepertinya sangat memperhatikan politik simbol, sangat tertarik dengan politik simbol, dan Yogyakarta sebagai representasi Pulau Jawa juga, salah satu representasi Pulau Jawa, terutama Kesultanan Yogyakarta, punya politik simbol yang sangat kuat. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, capres mana yang paling memantik perhatian publik dalam konteks keterpilihan di Pilpres? Apakah nomor 1, 2, dan 3? Kaitannya dengan kunjungan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya akan tanyakan ke Mas Nyarwi, tapi setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, pertanyaan saya ke salah satu narasumber saya, Mas Nyarwi Ahmad dari UGM tadi, siapa capres yang paling bisa memantik perhatian publik dalam konteks politik simbol yang akhir-akhir ini ditunjukkan oleh para capres, termasuk juga Presiden Joko Widodo yang selalu mengedepankan politik simbol sejak awal menjabat sebagai presiden sepertinya ya. Nah, untuk konteks Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang dikunjungi masing-masing capres, mana capres yang paling bisa memantik perhatian publik dalam konteks politik simbol dan keterpilihannya di Pilpres, Mas Nyarwi? Ya, begini, istilahnya pemilih pun itu punya preferensi sendiri-sendiri ya. Pasti sudah ada bias duluan ya. Pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Ganjar, pendukung Anies itu juga punya preferensi penguat mana yang terbaik di mata mereka. Tetapi kalau kita lihat kan sebenarnya interaksi antara Sultan dengan
para capres-cawapres itu ya dalam pasca pertemuan tertutup itu yang bisa kita lihat. Nah, misalnya saya lihat ya misalnya capres 01 ya 01 saya lihat dengan kayak penampilannya itu ya Anies ini kan American style ya. Jadi selain gaya intelektualitasnya itu berarti Jogja rasa Amerika, Jogja rasa Indonesia. Betul. Tapi bahasanya sangat sopan, ngarso dalem ya, misalnya nyebut Sultan Sembilan Suwargi, ngarso dalem yang ke-9 dan seterusnya, sangat Jawa banget, santun, tapi stylenya memang American gitu loh. Jadi saya lihat ada unsur lebih egaliter, tapi itu nggak ada masalah dengan Sultan, udah biasa ya dengan berinteraksi cara itu pun nggak ada masalah. Yang kedua misalnya contoh, nah ini yang saya agak malah justru agak heran ya Bung Radi ya. Pak Prabowo sangat santun malah ya, sangat santun di depan Sultan gitu ya. Kita lihat untuk tidak mengatakan, ada orang lain mengatakan kaku loh Pak Prabowo di depan Sultan itu, tangannya rancang begini gitu ya. Tetapi maksud saya tidak, ini kan kita bandingkan satu-satu ya. Ya betul. Ini kan contoh pemilih pasti akan punya penilaian gitu. Nah, Mas Gibran di belakangnya waktu itu mungkin agak sungkan atau bagaimana, malah sama disuruh agak maju kan sama Ngarso Dalem kan gitu. Jadi ini juga pasti akan memunculkan pembacaan-pembacaan ya. Terus kemudian yang ketiga dengan Mas Ganjar, kelihatan saya lihat mungkin karena interaksinya lebih sering karena ini sebelumnya juga ketua Kagama, Mas Ganjar hari ini Kagama, jadi banyak forum kayaknya. Dan antara Jogja sama Solo itu ketika Mas Ganjar jadi gubernur juga mungkin nggak terlalu jauh kan? Ya. Jadi istilahnya bahasa yang lebih rileks atau friendly-nya itu malah justru kelihatan. Tetapi di situ juga tidak menunjukkan, ini yang bagus juga, tidak menunjukkan keberpihakan Sultan pada Mas Ganjar juga di situ. Jadi Sultan menjaga netralitasnya di situ gitu loh. Nah ini yang saya kira memang menarik melihat bahasa-bahasa simbolik ya. Sultan gitu ya dengan para capres-cawapres gitu. Saya kira memang betul masing-masing capres-cawapres itu saya lihat juga melihat Sultan ini sebagai tokoh yang memang sudah sepatutnya harus dikunjungi gitu ya, menjelang event-event politik seperti ini, dan mungkin dimintai saran-saran juga ya untuk bicara perjalanan bangsa juga ke depan, karena kita tahu Republik kan juga Indonesia, terutama Jogja punya sejarah penting itu untuk kelangsungan Republik, kira-kira itu. Ya, Jogja pernah jadi ibu kota negara juga ya sebelumnya begitu. Nah, saya ke Pak Eka kembali, Pak Eka. Ya. Tapi Mas Anies tentu sudah berbicara setelah ngobrol dengan Sultan kemarin, bertemu, pasti juga sudah berbicara dengan timnas, dengan semua jajaran tim ses begitu. Sebenarnya pesan apa yang paling disematkan kepada Anies Baswedan pada saat bertemu Sultan Hamengkubuwono dalam konteks Pilpres 2024? Ya, pertama tentu kita menangkap masukan dan kita juga belajar teladan dari beliau ya. Bahwa pemimpin itu harus memiliki jiwa raja. Ya, pemimpin itu harus cinta rakyat. Makanya buku yang tadi dikutip, Mahkota untuk Rakyat, itu adalah pelajaran bagi kita semua, para pemimpin Indonesia khususnya, agar mahkota itu, kekuasaan itu harus betul-betul dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai kita terbalik nih. Kita belajar demokrasi yang baik, berpancasila yang baik, bertata negara yang baik, justru kita bisa belajar dari Kesultanan Jogja. Tetapi jangan sampai Republik rasa monarki, tapi monarki sendiri justru menunjukkan dan membelajarkan bagaimana proses demokrasi itu seharusnya berjalan. Jadi berbalik begitu. Berbalik. Contoh ya. Bagaimana Pak Jokowi misalkan dalam sekarang ini mempertontonkan tidak malu-malu lagi gitu ya otoritasnya. Seolah-olah kita sedang dalam posisi monarki ya. Contoh ya, ketika rapat gubernur ya, bupati, LT, bupati, Pak Jokowi menanyakan kan ke Mendagri, berapa lama mereka dievaluasi? Mendagri bilang 3 bulan. Kalau dengan saya bisa evaluasi tiap hari. Yang kalau nggak baik bisa ditindak setiap hari. Artinya
kepala daerah yang dipimpin oleh yang dipilih oleh rakyat saja bisa diputus kapan saja. Ini kan menunjukkan satu power monarki power yang merasa bahwa otoritas sekali ini Pak Jokowi. Nah, dan sebaliknya itu akan ditularkan kepada dukungan capresnya menurut Anda? Nah, inilah menurut saya kita belajar justru Kesultanan Pak Sultan Jogja menunjukkan jiwa kenegarawannya, bicara di depan publik, soal pilihan, bahkan kita pun susah menebak pilihannya kemana, makanya kita diskusikan. Itulah negarawan. Seperti yang disinggung tadi juga oleh Mas Nyarwi ya. Betul. Intinya juga mungkin Mas saya perlu sampaikan. Kita berharap pesan utama dari Sultan itu yang pertama tentu keteladanan tadi, yang kedua tentu harapan Sultan adalah netralitas aparatur negara. Itu penting sekali disampaikan. Karena pemimpin yang baik lahir dari proses seleksi yang baik dan cara yang baik. Itu kita yakin. Dan saya yakin itu di harapan Sultan ya, harapan kita semua. Kemudian yang ketiga adalah berpikir, bertindak sebagai rakyat. Amin sendiri memposisikan mendukung program Sultan dan kemudian andai kata Pak Presiden Pak Anies Baswedan terpilih, kita akan mendukung sepenuhnya program yang luar biasa dari Sultan, yaitu menuju abad Samudra Indonesia. Itu yang luar biasa. Itu yang disampaikan, pesan yang disampaikan ke Anies Baswedan. Saya akan tanya juga ke Pak Wihadi yang disampaikan kepada Pak Prabowo juga Mas Gibran sebagai capres-cawapres dalam konteks Pilpres oleh Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Apa kira-kira yang disampaikan Pak Wihadi? Dan Anda boleh merespons juga ketika Pak Eka tadi mengatakan Sultan ini memberi contoh dalam konteks demokrasi padahal kerajaan tapi tidak monarki malah republik, seorang pemimpinnya seorang presiden. Ini seperti seolah-olah menjalankan pemerintahan yang monarki. Anda punya komentar itu dan juga pesan dari Sultan. Kira-kira apa saja, Pak Wihadi? Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Wihadi begini. Monarki yang disampaikan adalah otoriter. Kita tidak melihat itu otoriter. Tetapi bagaimana menjalankan sebuah negara yang dimana memang harus ada evaluasi. Dan evaluasi itu dalam sistem demokrasi selalu ada. Bukan itu adalah suatu sistem monarki yang bisa semena-mena. Semena-mena karena kita melihat bahwa apa yang dipilih, apa yang dievaluasi, kalau kita melihat konteksnya itu adalah pada saat PJ. PJ itu kan diangkat oleh presiden oleh Mendagri pada saat itu kan. Dan itu PJ itu tentunya akan dievaluasi apakah memang sesuai dengan rakyat atau tidak. Jadi konteksnya jangan ditarik seakan-akan bahwa ini adalah bagaimana yang namanya Pak Jokowi itu memberikan punishment kepada gubernur kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Tidak seperti itu. Evaluasi itu terjadi dan kita melihat simbolisasi yang terjadi. Pak Jokowi pada saat ada gubernur, ada kepala daerah yang dianggap mungkin tidak bisa memenuhi kinerjanya, itu selalu akan dimasukkan dengan APBN, selalu akan ada program-program dari pemerintah untuk membantu seperti di Lampung dan segala macam. Dan di Jawa Tengah saat ini yang dimana jalan rusak semuanya dan segala macam, itu pemerintah langsung pusat yang turun untuk membetulkan ini karena dianggap seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu yang menjadi suatu kata monarki atau demokrasi. Kalau kita melihat simbol yang ada, Sultan yang saya katakan tadi dari awal, bahwa simbolisasi masyarakat Jawa ini penuh dengan simbolisasi. Pertemuan dengan Sultan, kita lihat bagaimana raut wajah daripada Sultan pada saat konferensi pers itu bisa dilihat juga oleh masyarakat yang gembira, yang buru-buru, yang kemudian juga tidak dianggap cuek dan segala macam. Itu bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dilihat oleh rakyat Jawa. Kita ini semuanya tahu, saya katakan tadi, bahwa yang namanya Yogyakarta itu tidak hanya Yogyakarta. Ada di daerah kita bicara Mataraman, sampai Jawa Timur, sampai Trenggalek, sampai Pacitan, itu masih dalam konteks itu Mataraman. Yang mereka melihat bahwa simbol daripada seorang sultan. Ini sultan memang kita katakan tokoh nasional, sebagai negarawan. Negarawan dalam hal ini, Sultan sendiri, daerah istimewa Jogja ini kan dikatakan bahwa selain sebagai sultan, sebagai seorang gubernur, kepala daerah, jabatan politik di situ. Nah, jadi kita melihat di sini
bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pertemuan dengan Sultan itu adalah bagaimana pertemuan dua tokoh yang kita melihat bahwa di satu sisi ada tokoh negarawan bahwa ini adalah istimewa yang dimana Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kalau kita bicara seperti itu jelas bahwa kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara monarki dan republik yang dikatakan tadi. Ini ada satu tatanan yang memang terjadi gitu kan. Dan ini lihat konteksnya dulu gitu kan. Nah, jadi kalau pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat sampai, Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Prabowo permisi, katakan tadi unggah-ungguh, dan tentunya pesan disampaikan bahwa tentunya kita harus menjaga stabilitas nasional. Kita harus tidak saling mencaci maki, tidak saling melakukan provokasi. Yang itu disampaikan tentunya untuk menjaga nasionalisme kita, menjaga kebangsaan kita. Jadi ini yang disampaikan, dan itu sudah dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahwa kita tidak pernah kita melakukan provokasi, tidak ada melakukan seperti ini. Justru kita ini yang selalu diprovokasi. Nah, kalau kita bicara bagaimana santunnya Mas Gibran, kita melihat bahwa Mas Gibran tahu bahwa sebagai orang muda, dia tetap di belakang. Nah, itu adalah bagaimana Mas Gibran tahu sehari-harinya Mas Gibran pada saat dia bersalaman dengan yang lebih tua, dia akan selalu menundukkan kepalanya. Itu adalah ciri khas daripada sopan santun seorang yang memang memiliki sopan santun bagaimana kita sebagai seorang Jawa. Jadi saya kira ini adalah merupakan suatu bentuk yang dimana simbolisasi pertemuan dengan Sultan ini kita melihat masyarakat, tentunya masyarakat Mataram, masyarakat rakyat Jawa yang masih melihat bahwa Sultan adalah sebagai panutan, itu melihat bahwa seperti apa, memang tidak secara implisit memberikan dukungan, tetapi masyarakat Jawa itu sudah bisa melihat dari raut muka pada saat pertemuan-pertemuan itu. Ini adalah simbolisasi yang bisa dilakukan, dan itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh masyarakat kita semuanya, yang memang merupakan sesuatu rakyat yang ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian. Saya kira itu yang menjadi pemikiran. Jadi pesan dari Sultan sendiri kepada Prabowo Gibran pada saat bertemu adalah jaga persatuan, begitu ya, kira-kira memang representasi Jawa, apalagi representasi Indonesia juga tercermin dari diri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai pemimpin Yogyakarta dan juga yang punya pengaruh dalam budaya Jawa, kira-kira seperti itu. Saya akan ke Gus Miftah, tapi Gus Miftah tadi dari saya berbincang dengan Pak Eka sudah ketawa-ketawa sendiri nih, sepertinya ada apa namanya pesan Pak Eka yang dipahami satu suara begitu oleh Gus Miftah. Kira-kira seperti itukah, dan pesan untuk Mas Ganjar dari Sri Sultan dalam konteks Pilpres apa saja, Gus Miftah? Iya, Mas Ganjar memahami bahwa belajar kepemimpinan kepada Ngarso Dalem itu adalah bagaimana pemimpin itu juga bisa menjadi kompas moral bagi masyarakat. Nah, kompas moral ini kan yang sekarang kita lihat hilang gitu. Ketika pemimpin hanya mengedepankan yang penting menang, hanya mengedepankan realisme dan mengesampingkan idealisme, dan sosok Ngarso Dalem adalah sosok yang benar-benar bisa kita teladani. Tapi setidaknya ada 3, Mas. Ada 3 yang menjadi catatan penting dari soannya Mas Ganjar kepada Ngarso Dalem. Yang pertama itu bagaimana pemimpin yang dalam filosofi Jawa itu manunggaling kaulo Gusti gitu ya. Menyatunya pemimpin dengan Gusti. Gusti itu ada 2, ada G besar, ada G kecil. Gusti Allah pencipta alam semesta, dan yang kedua Gusti Raja, pemimpin. Jadi pemimpin, rakyat, dan Tuhan itu menyatu untuk memayungi rakyat ini gitu, meneduhkan, menyelesaikan solusi atas masalah-masalah. Maka dari itu menyambung dari Mas Eka tadi, maka ada monarki itu yang berdaulat adalah tuanku. Namun di alam demokrasi ini yang berdaulat adalah rakyat. Maka dari itu Mas Ganjar sejak beliau awal menempuh perjuangan di politik, konsep dari Mas Ganjar adalah tuanku rakyat, jabatan hanya mandat. Nah, ini yang gak berubah. Bagaimana beliau di DPR, bagaimana beliau 2 periode di DPR, beliau 2 periode di Gubernur Jawa Tengah, dan yang terakhir, ini menarik dari Mas Wihadi, senior kita semua, simbologi. Memang di masyarakat Jawa itu simbolisme itu penting. Nah, kalau kita melihat simbologi,
ada konsep yang namanya pulung ini. Correct me if I'm wrong, Profesor Nyarwi. Pulung ini kan benar-benar diyakini oleh kita di tanah Jawa ini semua. Pemimpin itu punya pulung, punya wahyu keprabon. Nah, pemimpin yang mau selesai, itu kalau Ben Anderson bilang kan, pulungnya itu keluar itu dari badannya. Dan akan mencari pemimpin baru. Dan saya melihat memang Pak Jokowi itu lagi ke sana itu ngantarin pulungnya. Mengembalikan pulungnya kepada Sultan Jogja. Diambil oleh Sultan Jogja untuk nanti diberikan kepada yang menggantikan. Dan udah mulai kelihatan, Mas. Simbol pulung itu akan kemana? Dan insya Allah kepada nomor 3. Kenapa? Karena jelas Pak SBY periode pertama adalah yang pertama diterima Ngarso Dalam. Beliau menjadi presiden. Pak Jokowi juga sama. Begitu pulung ini pindah dari Pak SBY, cari kemana? Pak Jokowi adalah juga calon presiden pertama di 2014 yang diterima oleh Ngarso Dalam. Dan sekarang dari 3 calon presiden ini, yang pertama diterima oleh Ngarso Dalam adalah Mas Ganjar. Dan ingat, Mas Ganjar udah pernah latihan, Mas. Udah pernah latihan transisi pulung. Pulung ketua Kagama dari Ngarso Dalam, pulungnya dipindahin kepada Mas Ganjar yang hari ini ketua Kagama. Jadi insya Allah pulung ini akan berpindah ke Mas Ganjar dan insya Allah Mas Ganjar akan memayu hayuning bawono. Semua akan diayomi. Baik nomor 1 maupun nomor 2. Simbol yang dikatakan Gus Miftah tadi adalah simbol siapa yang pertama datang ke Sri Sultan Hamengkubuwono. Itulah yang insya Allah jadi presiden. Dan sudah terbukti masyarakat Jawa itu bisa ngitung. Sudah terbukti di Pak SBY, sudah terbukti di Pak Jokowi. Seperti ada sanggahan dari Pak Eka sedikit singkat, silakan. Tambahan. Kalau kita membaca, kan kita sepakat, kita sama-sama melihat bahwa calon presiden ini untuk melihat teladan dari beliau. Nah, teladan dari beliau itu tentu pasti itu beliau tidak suka pemimpin yang otoriter. Beliau tidak suka pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya, beliau tidak suka orang yang suka marah-marah pasti, pemimpin yang suka marah-marah. Ya, itu pasti. Nah, dari harapan beliau tentu yang kami yakini bahwa dengan program-program kami juga kita sepakat bahwa Sultan tentu akan lebih mendukung programnya. Amin. Ini semua punya harapan yang sama, punya anggapan Sultan ini punya ketertarikan khusus pada salah satu capres, meskipun sampai detik ini seperti Pak Eka juga bilang tadi belum bisa dibaca arah Sultan ini politiknya mau kemana dalam konteks Pilpres. Terakhir saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau ngomongin politik simbol yang sudah diutarakan oleh masing-masing tim ses capres-cawapres tadi, mana yang menurut Anda paling menarik? Dan kalau kita lihat metode kampanye, termasuk di Yogyakarta, saya di Harian Kompas halaman 1 juga membaca bahwa Anies dan Prabowo ini lebih ekspansif, ini di basis-basis lawan politiknya aktif begitu ya untuk berkampanye. Sedangkan Ganjar memilih untuk menjaga basis suara, termasuk mungkin di Yogyakarta dan daerah-daerah di Jawa Tengah. Apa yang Anda baca dari ini, Mas Nyarwi? Ya, dari sejumlah data pembanding juga ya. Tampaknya memang saya lihat ya, Ganjar Mahfud ini untuk DIY luar biasa leading ya, terutama dengan beberapa titik di Jateng. Makanya itu tadi strateginya pasti cenderung defensif. Nah, yang kedua, wajar jika Anies Muhaimin maupun Pak Ganjar Pak Prabowo Gibran itu sangat agresif ya, atau memang perlu agresif. Karena apa? Karena memang katakanlah ya betul, ini kan kalau kita tempatkan Jateng DIY battleground, maka mau tidak mau dong kalau mau menambah jumlah suara ya dia harus secara proaktif gitu ya, mendekati pemilihnya kan gitu. Nah, ini yang kemudian para capres-cawapres ini kan bisa kita lihat kan. Jadi Jawa Tengah DIY ini hari ini benar-benar jadi kayak pertandingan sepak bola gitu loh. Cuma bedanya kalau sepak bolanya Pak Jokowi kan jadi kiper ya katanya begitu. Nah, ini kan masing-masing itu bagaimana ada yang bisa memasukkan gol, ada juga yang bisa skornya berkurang kan gitu. Jadi Jateng DIY menjadi perlombaan campaign betul ini dari para tokoh-tokoh besar ini. Kalau kita lihat selama minggu terakhir itu kan rutenya itu atau ritmenya itu kan ada di sekeliling Jateng DIY ya.
capres, cawapres, tadi kata Bung Miftah Sabri plus Pak Jokowi gitu ya. Oke. Jadi ada satu lagi gitu. Begitu. Nah ini yang kemudian saya kira ya akan menentukan juga dinamika di pemilih. Mustahil ya. Orang bilang ada kampanye itu nggak ngaruh. Ya saya kira tidak sepenuhnya juga. Itu kan beberapa literatur juga masih kita uji ya. Di Indonesia itu biasanya orang kalau dikunjungi di ini saya kira juga tetap punya impresi ya. Kira-kira itu. Apalagi misalnya tadi itu dikaitkan dalam konteks perebutan di Jateng DIY itu juga di sana ada kunjungan kepada Sultan. Karena tema kita Bung Dari ini kan Capres Pak Jokowi dan Sultan kan gitu. Maka tafsir-tafsir pun tidak hanya di kalangan kita, mungkin kalangan elit atau tim campaign seperti Bung Miftah Sabri juga atau Pak Eka atau Pak Wiyadi, tapi di masyarakat juga akan munculkan tafsir-tafsir gitu. Ya. Nah cuma tafsir itu sejauh mana gitu ya? Apakah hanya menafsirkan pada level ekspresi simbolik yang terlihat di media gitu seperti yang kita bahas juga, atau bahkan mungkin membuat ramalan-ramalan seperti hanya tadi kita bicara pulung misalnya begitu. Loh itu bisa juga gitu loh. Ya. Sehingga kemudian akan mempengaruhi perilaku pemilih juga, pemilih kita ya. Dan kemudian yang menarik tentu saja itu sama-sama pasti akan adalah kritik dan pembelajaran ya. Termasuk tadi kritik yang disampaikan Bung Eka juga ya. Soal monarki dan kerajaan versus monarki atau kerajaan rasa monarki dan seterusnya gitu, republik dan seterusnya. Itu pasti muncul dan itu akan jadi pembahasan di kelas menengah di medsos ya. Memang ada segmennya sendiri-sendiri itu Bung. Ya, baik. Jadi nanti mungkin ya sikat Pak Eka karena waktu kita sudah habis sebenarnya. Ya. Mungkin saya hanya ingatkan saja bahwa ingat Jogja kita akan ingat Bakpia. Oke. Bakpia itu bersama Anies kita dukung perubahan Indonesia. Oke. Oke. Nah, kalau bicara politik simbol dan Yogyakarta sangat menarik karena bisa seperti Mas Nyarwi bilang tadi bisa memengaruhi preferensi pemilih dengan tafsir-tafsir politiknya sendiri. Ketika Sri Sultan memunculkan gestur-gestur tertentu, ini yang menarik kita simak nanti ke depan, gestur apa yang akan muncul dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam konteks Pilpres setelah bertemu dengan 3 capres. Kita akan nantikan bersama. Meskipun sampai detik ini Sri Sultan masih sangat netral, tidak menunjukkan keberpihakannya kepada nomor 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih juru bicara yang penting pulung sudah berpindah ke Mas Ganjar. Oke, juru bicara Timnas Anies Mohaimin Pak Eka Gumilar, terima kasih telah hadir di studio Kompas TV. Lalu ada juru bicara TKN Prabowo Gibran Pak Wihadi Wiatno, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Gus Miftah Sabri, dan pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi. Terima kasih.